Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Damayanti. Halo semua, dalam video ini kita akan membahas tentang prescience pejabat internasional dalam keprotokoleran dan korespondensi diplomatik. Pertama, mari kita bahas tentang objek materi kita dulu, yaitu pejabat internasional. Mereka adalah pejabat yang ditunjuk oleh induk organisasi untuk mewakili mereka di negara yang mereka tempati. Dan mereka menjalankan tugas mereka di negara tersebut baik secara tetap maupun sementara. Pada dasarnya, organisasi internasional memiliki susunan hierarki yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, susunan prioritas dalam prescience akan didasarkan pada kesetaraan dari pejabat-pejabat tersebut dengan pejabat perwakilan diplomatik. Berbeda dengan susunan hierarki yang cenderung sama sebagaimana pejabat perwakilan diplomatik, organisasi internasional pada umumnya memiliki hierarki yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Namun, hal yang pasti ialah pejabat dengan kedudukan tetap akan lebih diprioritaskan daripada dengan pejabat yang melaksanakan tugas sementara. Apabila dilakukan resepsi resmi, pengaturan prescience untuk pejabat internasional akan didasarkan pada kelompoknya, atau dalam hal ini sesuai dengan organisasi mereka, yang kemudian akan diurutkan sebagaimana urutan internasional yang mereka miliki. Hal ini juga ditujukan agar mereka dapat dengan lebih mudah dan leluasa untuk melakukan diskusi. Secara lebih khusus lagi, dalam satu kelompok pejabat internasional akan kembali diurutkan sebagaimana urutan dalam organisasi mereka. Ambil PBB sebagai contoh. Seperti yang diketahui, PBB akan mengirimkan seorang residen koordinator yang memiliki fungsi untuk mewakili Sekretaris Jenderal PBB di negara tempat mereka diutus. Sehingga mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pejabat-pejabat PBB yang lain. Di sisi lainnya, dalam acara resepsi atau jamuan duduk, para pejabat internasional akan ditempatkan sesuai dengan kedudukan pribadi yang mereka sandang. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan prioritas yang setara dengan kedudukan pribadi mereka. Dan hal ini juga ditujukan agar mereka dapat dengan lebih leluasa berinteraksi dengan sesama pejabat dengan kedudukan yang kurang lebih sama. Sedangkan urutan pasti ketika resepsi-resepsi tersebut dilaksanakan akan diurutkan sesuai protokol yang ada. Dalam hal ini, pejabat internasional memiliki kedudukan prioritas langsung di bawah pejabat perwakilan negara asing dan berada di atas konsul. Bila mana sebuah resepsi melibatkan baik perwakilan diplomatik maupun pejabat internasional, maka secara prinsip urutan prioritas yang akan digunakan adalah prioritas tertinggi di antara kedua pihak tersebut akan jatuh pada perwakilan diplomatik negara asing, yang kemudian akan langsung dilanjutkan oleh pejabat perwakilan organisasi internasional, serta pejabat-pejabat lainnya. Secara lebih sederhana, urutan pejabat internasional dibandingkan dengan pejabat diplomatik adalah sebagai berikut. Prioritas pertama ialah presiden, kedua wakil presiden, ketiga mantan presiden dan mantan wakil presiden, keempat ketua lembaga negara MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY, kelima perintis pergerakan kebangsaan atau kemerdekaan, keenam duta besar atau kepala perwakilan negara asing dan organisasi internasional, ketujuh wakil ketua MPR, DPR, DPD, gubernur BI, ketua badan penyelenggara pemilu, wakil ketua BPK, MA, MK, dan KY. Kedelapan, menteri, pejabat setingkat menteri, anggota DPR RI dan anggota DPD RI, serta Dubes LPP PRI. Kesembilan, Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU. Kesepuluh, pemimpin parpol yang memiliki wakil di DPR RI. Kesebelas, anggota BPK, Ketua Muda dan Hakim Agung MA, Hakim MK, dan anggota KY Republik Indonesia. Kedua-belas, pemimpin LN yang ditetapkan sebagai PN, pemimpin LN lainnya yang ditetapkan dengan UU, DGS dan Deputi Gubernur BI, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilu.
Ke-13, Gubernur Kepala Daerah. Ke-14, pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu. Ke-15, pemimpin lembaga pemerintah non-kementerian, wakil menteri, wakil kepala staf AD, AL, dan AU TNI, wakil Kapolri, wakil Jakung, wakil gubernur, ketua DPRD provinsi, pejabat eselon 1 atau yang disetarakan. Ke-16, bupati atau wali kota, dan ketua DPRD kabupaten atau kota. Dan yang terakhir yaitu prioritas ke-17, yaitu pemimpin tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.